Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Kita ngobrol ya di akhir pekan ini. Tapi saya kira kalau Anda mencermati perkembangan politik, terutama hasil pemilu legislatif, ini ada satu fakta yang cukup menarik ya. Ini ada kemungkinan besar bahwa Partai Golkar itu akan mendapatkan kursi ketua DPR ini, walaupun suaranya itu lebih kecil atau lebih rendah perolehan suara total suara nasionalnya dibandingkan PDIP. Jadi artinya, suara, atau bukan suara maksud saya, kursi ketua DPR RI yang selama ini digenggam oleh PDIP mungkin akan terlepas gitu ya dengan perkembangan yang terbaru ini dari perolehan suara ini. Karena ada tanda-tandanya kendati PDIP itu lebih tinggi meraih suaranya dari Golkar dalam perolehan suara, tetapi dari jumlah kursinya itu kemungkinan besar Golkar bisa menyalip PDIP. Ini baru perkiraannya semacam itu ya. Dan ini sebenarnya pernah terjadi pada pemilu lalu, pemilu 2019, tapi kebetulan bukan pada peringkat pertama, tapi pada peringkat kedua dan ketiga. Pada pemilu yang lalu itu Golkar berada di peringkat ketiga di bawah Gerindra, tetapi jumlah kursi dari Golkar itu lebih banyak daripada Gerindra. Gerindra pada waktu itu hanya memperoleh 78 kursi, sementara Golkar memperoleh 85 kursi. Ya, ini kenapa terjadi? Karena bilangan pembaginya di daerah pemilihan atau dapil yang dimenangkan oleh Golkar itu bilangan pembaginya rendah gitu ya. Jadi artinya kalau sering disebut sebagai kursi yang murah gitu, sementara PDIP maupun Gerindra pada waktu itu dia kan banyak memenangkan di Jawa, dan Jawa ini harga sebuah kursinya itu sangat mahal. Karena itu kendati PDIP suaranya lebih tinggi dari Golkar, ada kemungkinan Golkar yang akan menjadi ketua DPR RI. Ini datanya agak sulit memang sekarang mengupdate yang terbaru. Ini ada data hari Kamis ya, itu PDIP itu total meraih suara 12.619.540 suara. Ini kalau bikin persentasenya 16,39%. Ini turun ya suara Golkar. Sementara di peringkat kedua Golkar itu menempel dengan ketat. Suaranya 11,591.843 suara atau 15,03%. Itu jumlah itu waktu terakumulasi dari total data yang masuk 65,93%. Artinya tidak akan terlalu terjadi perubahan yang cukup signifikan ya di akhir-akhir ini dari sisa suara. Jadi kemungkinan polanya akan serupa begitu ya. Jadi kalau dari sisi persentase ini ya Golkar memang hanya sekitar kalah sekitar 1,3% begitu, dan di sisi suara juga hanya sekitar 900-an ribu suara, nggak sampai 1 juta ini selisihnya. Nah, mengapa penting kita bahas soal kemungkinan Golkar bisa mengambil alih kursi ketua DPR dari PDIP, menggeser PDIP dari posisi teratas itu? Ini kan berkaitan dengan tadi yang saya sebut tadi persebaran suara dan juga Undang-Undang MD3. Ini undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD itu yang mengatur bahwa mereka yang menjadi ketua DPR itu adalah yang berasal dari partai dengan perolehan kursi terbanyak. Jadi yang dihitung jumlah kursinya, sementara untuk kursi berikutnya ya menduduki posisi sebagai wakil ketua DPR. Aturan pemilihan ketua DPR itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, Undang-Undang MD3. Oh, ini tambah DPRD-nya ya, tadi saya kurang menyebut DPRD-nya. Dan itu diatur dalam pasal 427D. Nah, tetapi ini ramenya ini nanti apakah ini akan direvisi atau tidak begitu ya. Karena memang undang-undangnya waktu itu menyebutkan hanya didasarkan pada perolehan suara hasil pemilu legislatif 2019. Jadi ini bisa perdebatan lagi. Apakah itu berlaku hanya untuk pemilihan legislatif 2019 atau untuk pemilu berikutnya atau pemilu sekarang ini kemudian direvisi lagi. Ini biasa seperti itu, akal-akalan di DPR ya untuk memperebutkan kursi itu ya. Nah, pada poin
pada ayat 1 poin A menyebutkan bahwa pimpinan DPR terdiri dari 1 orang ketua dan 4 wakil ketua yang ditentukan berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPR. Jadi artinya partai yang memiliki kursi terbanyak pertama berhak mendapat posisi ketua DPR. Itu diatur dalam poin B ya ayat 1 pasal 427D. Jadi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR itu berhak untuk menjadi ketua DPR. Pertanyaannya bagaimana kalau dalam kasus partai terbanyak memiliki kursi yang sama penentuan ketua atau wakil ketuanya itu ya tetap didasarkan perolehan suara terbanyak. Katakanlah misalnya Golkar dengan PDIP ini sekarang nanti ternyata ketika dihitung jumlah kursinya sama begitu ya. Tapi yang akan menjadi ketua DPR ya tetap PDIP karena perolehan suaranya terbanyak. Nah, begitu seterusnya kalau kemudian ada aturan bahwa jumlah suaranya sama dan kemudian jumlah kursinya sama. Nah, disitulah akan ditentukan oleh persebarannya. Artinya di daerah, di dapil mana saja dan lebih banyak dapil mana yang dimenangkan. Katakanlah misalnya PDIP memperoleh suaranya itu kursi suara dan kursinya itu di dapil yang gemuk misalnya di Jawa misalnya. Sementara Golkar itu memperolehnya di banyak tempat, tidak hanya di Jawa, tapi terutama di Sumatera dan Indonesia Timur. Dengan begitu berarti persebaran Golkar lebih banyak. Jadi kendati suara PDIP sama jumlahnya dengan Golkar, kemudian kursinya sama, maka yang akan menjadi ketua DPR adalah dari Golkar. Nah, mengapa penting untuk diperebutkan ini kursi ini? Karena bagaimanapun juga ya sekarang ini secara tidak langsung ada semacam pemahaman gitu bahwa kursi ketua DPR itu walaupun sebenarnya kalau dari sisi demokrasi di beberapa negara barat itu ketua DPR itu hanya semacam speaker atau juru bicara dari parlemen. Tapi di Indonesia kelihatannya ketua DPR itu ikut menentukan ya. Dan ini ya mungkin jabatan ketiga begitu ya setelah presiden, wakil presiden dan kemudian ketua DPR. Tapi secara pengaruh kelihatannya kalau dalam sistem yang sekarang justru dibandingkan dengan wakil presiden ya lebih strategis menduduki jabatan sebagai ketua DPR gitu ya. Nah ini ya ini kaitannya penting, ini menarik dengan kemungkinan konfigurasi politik ke depan. Kenapa? Karena sekarang ini ya kalau kita tentu saja berdasarkan hasil realcon KPU, ini jangan marah ya ini realcon KPU, jadi kemungkinan besar itu kalau untuk pilpres itu akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Artinya yang akan menjadi presiden nanti adalah Prabowo Gibran, sementara ketua DPR-nya itu ya diperebutkan antara paslon 02 dan paslon 01, dan paslon 02 pasti berkepentingan juga untuk menggabungkan kekuatan di DPR itu dengan kekuatan di pemerintahan. Ini seperti biasalah, zamannya Pak Jokowi juga begitu. Dia menarik semua partai-partai politik, menyisakan hanya PKS dan Nasdem dan Demokrat di parlemen, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kebijakan pemerintah itu diiyakan saja oleh DPR karena ya DPR sudah dikuasai oleh pemerintah begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat fakta yang sekarang ini ya, kita jadi ingat dengan pernyataan dari mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Ini dan kasus sekarang ini ya perolehan suara PDIP yang menurun begitu dan kemudian dia terancam hilang juga kursinya sebagai ketua DPR gitu ya. Andi Wijayanto kan kemudian waktu itu sebelum dia memutuskan mundur itu rupanya dia bertemu dengan Pak Jokowi, dan pada waktu itu katanya dia ditantang lah, bahkan bukan diberitahu oleh Pak Jokowi. Ada 3 poin yang disampaikan Jokowi ke Andi Wijayanto. Pertama, dia memastikan bahwa Prabowo Gibran akan menang. Yang kedua, PSI yang sekarang dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi, Kaisang Pangarep, itu juga akan masuk ke Senayan, masuk ke DPR, lolos parliamentary threshold 4%. Dan ini poin yang ketiga ini yang saya kira ini penting dan kemudian membuat Andi Wijayanto memutuskan berhenti sebagai Gubernur Lemhanas. Suara PDIP itu turun. Itu artinya kan berarti ada skenario dari Pak Jokowi ya. Kalau kemudian sekarang terbukti bahwa suara PDIP turun. Dan menurunkan suara PDIP itu tidak sekedar hanya memberi pukulan bahwa suaranya turun, tapi dampaknya tadi termasuk pada posisi di DPR. Nah ini saya kira ini merupakan bagian dari cawe-cawe Jokowi yang ingin terus berkuasa. Dia kemudian rupanya kelihatan dari
berbagai informasi yang berkembang belakangan ini kan Jokowi itu berkepentingan untuk mengambil alih Golkar. Nah, ini nanti kalau yang soal Golkar, dia mengapa ngambil alih Golkar, itu kaitannya nanti dengan posisi tawar dia dalam pemerintahnya Prabowo Gibran seandainya nanti mereka terpilih menjadi presiden. Khususnya posisi tawar Pak Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Nah, ini kalau kemudian sekarang ini Golkar yang mengambil posisi sebagai ketua DPR, kalau berhasil dia mengambil posisi sebagai ketua DPR, dan kemudian Gibran itu digolkarkan menjadi jadi kader Golkar, karena kan sebenarnya sebelum pengumuman Golkar untuk mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo, kan pada waktu itu sebenarnya Gibran sudah disiapkan jaket kuning, tapi kemudian kan urung. Saya kira mungkin dalam situasi sekarang itu ya sangat mungkin kemudian Gibran segera dikuningkan. Nah, kalau dengan cara seperti itu kan maka Golkar ini bakal banyak menang banyak ya. Dia dapat posisi wakil presiden melalui akuisisi Gibran ke Partai Golkar, dan kemudian juga Golkar menempati posisi sebagai ketua DPR RI. Jadi posisinya Golkar menjadi partai yang sangat kuat ya nantinya, bahkan dibandingkan dengan Gerindra nantinya jauh lebih kuat Golkar begitu ya. Dan kalau kaitannya dengan Pak Jokowi, kalau kemudian Golkar bisa menempatkan wakilnya, calonnya di atau kadernya di posisi sebagai ketua DPR, dan kemudian Gibran menjadi kader Golkar, dan skenario berikutnya adalah Jokowi menempatkan proksinya itu menjadi ketua umum Partai Golkar, maka ini betul-betul Jokowi akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, karena kan kita mendengar informasi bahwa sebenarnya Jokowi itu ingin men-take over Golkar, dan mungkin dia langsung menjadi ketua umumnya, tapi ini kelihatannya terhalang ya. Tapi nanti kita bicarakan apakah itu dia terhalang itu jadi masalah atau tidak. Tapi kabar yang banyak sekali disebut oleh media, dan itu saya kira bersumber dari internal Golkar, ya Pak Jokowi itu akan menempatkan proksinya. Nama yang paling santer disebut itu adalah Bahlil, ya, Menteri Investasi dan Kepala BKPM ya, Bahlil Lahadalia ini. Ini disebut-sebut dia santer akan jadi ketua umum dari Golkar melalui jalur Munaslup begitu. Tetapi saya juga mendengar ada nama lain, itu yang juga sekarang kader Golkar menjadi pembantu Presiden Jokowi di kabinet, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita. Katanya nama ini juga salah satu yang dielus-elus oleh Jokowi untuk mengambil alih Golkar dari tangan Airlangga. Nah, tadi saya menyatakan bahwa Jokowi itu nggak mungkin jadi ketua umum Golkar karena terhalang aturan 5 tahun. Ini yang menyatakan Pak Yusuf Kala ya, katanya nggak mungkin lah Pak Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar karena ada aturan, ada ADART-nya bahwa untuk menjadi ketua umum Golkar itu minimal menjadi kader 5 tahun. Tetapi saya kira ya ini kan soal kecil buat Pak Jokowi ya, itu terjadi pada PSI. Tapi Anda mungkin menyebutkan ke PSI partai kecil ya, jadi anaknya baru 2 hari jadi kader, dapat KTA pun langsung bisa jadi ketua umum partai. Tapi saya mesti ingatkan pada Anda ya, undang-undang pemilu saja itu bisa diubah oleh Jokowi. Dan kita ingat prosesnya di Mahkamah Konstitusi, karena menghalangi keinginan Jokowi untuk menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden, ya undang-undang yang diubah. Gitu, batas usia 40 tahun tetap dipertahankan, tapi ditambah norma baru pernah menjadi kepala daerah atau masih menjadi kepala daerah yang dipilih yang menempati jabatan melalui proses pilkada. Nah, jadi kalau cuma sekedar aturan atau ADART itu kan ADART Golkar ini kan aturan internal, ya pasti dengan mudah akan diubah begitu saja ya. Yang penting sekarang kuasai dulu DPD di seluruh daerah. Jadi kalau DPD Golkar misalnya dari 38, saya nggak tahu apakah Golkar juga sudah punya 38 DPD 1, dan itu kalau dikuasai sepenuhnya oleh Pak Jokowi dengan berbagai macam cara termasuk juga money politik, ya DPP Golkar mau bisa apa begitu. Nah, jadi mulai terlihat tergambar ya mengapa kemudian Golkar ini penting suaranya menjadi besar dan kemudian menduduki kursi sebagai ketua DPR, bahkan nanti juga dia punya kader yang menjadi wakil presiden yakni Gibran Rakabuming. Nah, ini menarik. Kita tentu kaitkan dengan skenario
yang sebenarnya secara tidak langsung sudah disampaikan Pak Jokowi ke publik, yakni bahwa Indonesia itu akan menjadi modern. Pada waktu itu Pak Jokowi mengutip katanya pendapat pakar-pakar dari negara-negara Barat itu bahwa Indonesia menjadi negara modern itu dalam 3 kepemimpinan. Ya, 3 kepemimpinan itu apa artinya? 3 kepemimpinan itu pertama adalah Prabowo Subianto, kita tidak tahu apakah dia bisa 1 periode penuh. Ya, yang berikutnya 10 tahun berikutnya atau 2 periode berikutnya Gibran Rakabuming. Itu jadi setidaknya 15 tahun. Tapi kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh pemilik lembaga survei LSI Denny Ja yang dia mengusulkan adanya koalisi permanen gitu ya. Koalisi permanen itu antara Golkar dengan Gerindra begitu sebagai backbone-nya. Ini kan dia menyatakan bahwa setidaknya dengan cara begitu mereka bisa berkuasa sampai 20 tahun ke depan, begitu ya. Artinya ya ini ada skenario dari Pak Jokowi untuk tetap berkuasa sampai 15 tahun atau bahkan 20 tahun yang akan datang. Dan masuk akal sih kalau kita bicara soal 20 tahun karena Pak Jokowi selalu bicara soal Indonesia emas gitu ya, bahwa tahun 2045 itu Indonesia akan memasuki Indonesia emas. Ini pola yang sebenarnya sama dilakukan kalau berkoalisi semi permanen ini seperti yang dilakukan oleh Barisan Nasional di Malaysia dengan backbone-nya itu UMNO, ini United Malay Nation Organization. Ini organisasi, ini partai politik yang tempat puak Melayu berkumpul. Jadi semacam Golkarnya di Indonesia. Jadi mulai terbayang di situ ya bagaimana skenario dari Pak Jokowi untuk terus berkuasa di Indonesia. Dan yang penting diingat bahwa sebenarnya kalau kemudian terjadi koalisi permanen antara Golkar dengan Gerindra, koalisi semi permanen maksud saya antara Golkar dengan Gerindra, dengan posisi Golkar tadi itu suaranya dia kedua terbanyak, dia punya kursinya terbanyak dan dia menjadi ketua DPR dan kemudian ini wakil presidennya juga di kader Golkar Gibran dan kemudian ketua umumnya juga itu proksinya Pak Jokowi. Ya, saya kira ini kalau terbentuk koalisi semi permanen antara Golkar dan Gerindra, maka posisi Jokowi yang lebih dominan dibandingkan Prabowo gitu. Jadi tidak mengejutkan kalau belakangan ini banyak muncul ya pernyataan-pernyataan dari koalisi 02 bahwa Pak Jokowi itu akan ikut menentukan isi kabinet seperti apa begitu. Jadi dengan skenario begitu, Anda nggak perlu kaget kalau suara Golkar itu sekarang kok tiba-tiba nyodok di urutan kedua. Kan banyak yang bingung ya. Kenapa Golkar tiba-tiba jadi menyodok di urutan kedua padahal dia ini tidak punya calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ini kan amanat Munasnya seperti itu. Harusnya Erlangga itu menjadi calon presiden, kalau tidak ya calon wakil presiden. Tapi kan nggak dapat semuanya. Maka apa penting ini kita bahas? Ini berkaitan dengan teori kotel efek atau teori libasan ekor jas gitu. Biasanya partai-partai yang mengusung kadernya sendiri menjadi calon presiden, apakah gubernur, calon gubernur dan lain-lain itu akan mendapat dampak elektoral, ya kenaikan elektoral. Tetapi pada pilpres kali ini kan yang agak mengejutkan kotel efeknya Prabowo itu tidak berimbas pada Gerindra karena Gerindra suaranya merosot hanya 13% dan sekarang berada di urutan kedua di bawah Golkar. Posisinya digantikan Golkar begitu ya. Kalau gitu kemana itu kotel efeknya Prabowo gitu ya. Nah, justru kita melihat situasi perkembangan terbaru sekarang ini kita bisa mendapat penjelasan mengapa Golkar yang naik. Ini adalah merupakan bagian kotel efek Jokowi. Tapi mungkin ya kotel efek ini bukan hanya kalau Jokowi jangan dilihat hanya kotel efek, tapi juga cawe-cawenya pengerahan dia dengan sumber daya APBN, sumber aparat penegak hukum itu bagian dari upaya cawe-cawe Jokowi yang saya kira mungkin nggak bisa kita sebut sebagai kotel efek ya. Ini mungkin koktail efek karena yang minuman keras yang bukan bikin orang mabok karena sekarang ini gara-gara cawe-cawe Jokowi satu Indonesia jadi mabok, partai-partai politik juga mabok ya. Jadi kelihatan sekali bahwa kotil efeknya Jokowi itu ya bukan ke Gerindra yang sebenarnya harusnya ke Gerindra karena Pak Jokowi kan kemana-mana nenteng Pak Prabowo juga menyatakan dia akan meneruskan semua program Pak Jokowi. Ternyata tidak berdampak kotil efeknya Pak Prabowo maupun kotil efeknya Jokowi ke Gerindra. Yang terlihat itu pada Golkar, bahkan pada PSI pun tidak. Gitu. Jadi ini memang banyak sekali keanehan-keanehan ya. Saya kira Pak ini penjelasannya yang paling mudah yang menyatakan ada tangan-tangan tidak terlihat yang bekerja, begitu ya. Jadi Prabowo dibiarkan jadi presiden, tapi Jokowi yang tetap
berkuasa. Itu baru dari hitung-hitungan koalisi di pemerintahan dan posisi di parlemen ya. Belum lagi kalau kita bicara sekarang undang-undang daerah khusus Jakarta yang kemarin diributkan itu soal gubernur yang ditunjuk oleh presiden. Ini juga soal menghilangkan hak demokrasi dari warga Jakarta yang dijamin oleh konstitusi. Tapi dalam peta persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebenarnya kita bisa lihat dari pasal yang akan mengatur soal aglomerasi. Yakni aglomerasi ini kumpulan dari kota-kota yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur, Jabodetabek, Jabur. Dan itu Jabodetabek, susah banget ini ya, Jabodetabek Jur, kan gitu ya. Dan ini kalau di bawah nantinya di bawah wakil presiden, berarti sebenarnya sesungguhnya yang berkuasa, yang memiliki sumber daya ekonomi itu nantinya ya Jokowi melalui tangan Gibran, bukan Prabowo, karena ini di bawah wakil presiden. Dengan kita menyaksikan pemerintahan Jokowi selama 2 periode, saya kira pasti para oligarki ini akan lebih senang ya kepada Jokowi gitu, dibandingkan dengan Prabowo. Apalagi kalau dibanding dengan Gibran yang sangat lemah, pasti mereka akan lebih memilih Gibran nih, para oligarki. Pak Prabowo bagaimanapun juga dia adalah figur yang cukup kuat gitu, cukup mandiri, yang saya kira mungkin tidak mudah, bukannya tidak bisa ya, tidak mudah lah ditundukkan oleh para oligarki. Apalagi di situ kan dia juga ada adiknya Hasim Joyo Hadikusumo yang juga pengusaha besar. Saya kira nanti para oligarki ini dealnya harus lewat pintu pertama, harus lewat Hasim dulu baru tembus ke Pak Prabowo. Jadi tetap saja Jokowi dan keluarganya itu lebih menyenangkan buat oligarki. Nyaman pasti ya. Ini kan embrionya sebenarnya hubungan dengan oligarki sudah terlihat ya. Ini dalam kaitannya ini adalah Sinarmas. Ini kan Anda tentu masih ingat bagaimana bisnis anak-anaknya Pak Jokowi, Gibran, dan Kaisang yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Ya, Ubaidillah Badrun kan melaporkan kemungkinan dia menduga ada semacam money laundering lah begitu di situ, yang di bisnis antara anaknya salah satu petinggi Sinarmas dengan anak-anak Jokowi. Dan kita tahu Sinarmas itu kalau sekarang di pemerintah itu representasinya adalah Gandhi Sulistyo. Ini seorang profesional di Sinarmas yang pernah dijadikan Jokowi dubes di Korea Selatan, dan ini sekarang menjadi one team press. Jadi kaki mereka sudah ada satu di dalam istana ini ya. Dan embrionya sudah dimulai, anaknya Gandhi Sulistyo itu berbisnis dengan Gibran dan Kaisang, yang kemudian diduga ada laku yang tak elok yang sehingga dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu statusnya bagaimana, dan itu katanya masih terus proses, tapi status sebagai dumas pengaduan masyarakat saja. Saya sih nggak yakin KPK berani melindaklanjuti, apalagi kemudian sekarang ada tanda-tandanya bahwa yang akan terus berkuasa adalah Jokowi gitu. Jadi saya kira ini kita menjadi dengan memahami ini kita jadi paham gitu ya, mengapa kemudian kok suara PDIP itu merosot ya, ya kan kemudian itu seperti dikatakan oleh Andi Wijayanto yang ketika bertemu dengan Pak Jokowi, ya ini dikerjain oleh Pak Jokowi, tapi hal itu kan dibantah oleh Mensesnek Pratikno gitu ya. Kenapa Jokowi berkepentingan mengkerdilkan PDIP? Yaitu tadi, dengan cara mengkerdilkan PDIP maka dia akan terus berkuasa, bahkan setidaknya berkuasa selama 15 tahun lagi, atau bahkan sampai tahun 2045, berarti itu 20 tahun lagi. Jadi siap-siap jadi masa depan Indonesia bersama dengan Jokowi dan keluarganya. Saya Haris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.